Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Join me again on my YouTube channel Hidayatullah Idris. Hari ini kita akan menapak tilas jejak perjuangan Rasulullah SAW mulai dari hijrah pertamanya ke Madinah, sejarah pembangunan Masjid Quba pertama oleh Rasulullah, Perang Uhud, Masjid Nabawi, Masjid Qiblatain, tempat turunnya wahyu perubahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, Museum Rasulullah di depan Masjid Nabawi, pemakaman Baqi, peristirahatan terakhir bagi para sahabat mulia. In this video, I'll take you all to the sacred sites of Medina, tracing the footsteps of the Prophet Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. From the construction of the Quba Mosque, the very first mosque in Islam, till upon fate to the Battle of Uhud, we will visit the Prophet Mosque, Nabawi Mosque, Qiblatain Mosque, the place where the divine revelation changed to the Qibla from Jerusalem to the Kaaba. We will walk through the Prophet Museum and finally reach at Baqi Cemetery, the eternal resting place of the noble companion of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini agar kami selalu membagi cerita tentang Islam dan perkembangannya dan cerita inspiratif lainnya. Yang subscribe, like, dan share, kami doakan semoga diberkahi Allah kesehatan yang prima, rezeki yang berlimpah, dan dikabulkan permintaannya untuk kesejahteraan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ketika Rasulullah meninggalkan Mekah menuju Madinah, bukan hanya perjalanan fisik yang beliau tempuh, tapi juga perjalanan iman, perjuangan, dan harapan baru bagi umat Islam. Di setiap langkah hijrahnya, ada rindu yang ditinggalkan, ada luka yang ditahan, namun ada keyakinan yang semakin kokoh bahwa Allah selalu bersama hambanya yang sabar. Hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah pada hari Senin 8 Rabiul Awal dan tahun 622 Masehi karena perintah Allah. Beliau mengalami penindasan dari kaum Quraisy semakin dahsyat. Beliau diblokade sehingga Siti Khadijah, istri tercinta sekaligus penguat keyakinan dan keimanan Rasulullah dari setiap tekanan dalam mensyiarkan Islam, meninggal dunia di saat blokade itu. Di bawah pohon inilah cinta itu berakar. Di tanah Quba inilah Islam disambut dengan cinta. Berhari-hari kaum Ansar dengan penuh harap menunggu kedatangan Rasulullah hijrah dari Mekah. Tibalah Rasulullah SAW di sebuah desa kecil bernama Quba. Dan akhirnya harapan itu datang. Cahaya itu tiba. Rasul yang mereka rindukan kini di depan mata. Tangis haru dan bahagia mereka pecah. Merasa tidak percaya Rasul yang paling agung dan bersahaja ada di depan mata. Di sanalah cinta dan sambutan kaum Ansar begitu hangat, seakan seluruh penduduknya membuka hati kepada Islam. Di sini jelas terlihat bahwa Allah tidak pernah tidur, selalu melihat dan mencatat perbuatan kita, jangan pernah lelah dalam menyampaikan dakwah Islam. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Rasulullah dikejar-kejar, diblokade, diusir di Mekah. Tapi lihat bagaimana penyambutan kaum Ansar terhadap Rasulullah, padahal mereka belum pernah melihatnya. Siapa yang membuat itu semua kalau bukan Allah yang Maha Agung, karena Rasulullah adalah kekasihnya. Kaum Ansar dengan penuh antusias dan saling memohon agar Rasulullah SAW mau tinggal di rumah mereka. Tapi Rasulullah bersabda, "Saya akan menetap di mana unta saya akan dengan tenang beristirahat." Kemudian di tempat itulah mereka membangun Masjid Quba. Dikisahkan lebih dari 500 orang Ansar hadir untuk menyapa Nabi SAW, meskipun sebagian besar dari mereka belum pernah melihat beliau sebelumnya. Rasulullah SAW singgah di kampung Quba selama 4 hari sebelum masuk ke jantung kota Madinah
Dan disitulah beliau meletakkan batu pertama sama para sahabat dan persatuan kaum Ansar dan Muhajirin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendirikan Masjid Quba, masjid pertama dalam sejarah Islam. Dengan semangat cinta, iman, dan harapan, mereka bergotong royong, batu demi batu, tangan demi tangan. Tidak ada kasta, tidak ada perbedaan. Semua menyatu dalam satu niat menggapai ridha Allah. Masjid Quba tidak dibangun dengan marmer merah atau kubah emas, tapi ia dibangun dengan keringat para sahabat, doa yang terus terucap, dan senyum yang tidak pernah luntur. Masjid Quba bukan hanya simbol awal kebangkitan Islam, tapi dia juga menjadi pelajaran besar bahwa fondasi sebuah umat bukan dibangun dari kekuasaan, tapi dari ketaatan. Bahwa rumah Allah bisa dimulai bahkan dari tanah yang paling sederhana jika niatnya murni. Momen itu masih terasa nyata tercatat dalam sejarah. Warga Ansar yang baru pertama sekali melihat wajah Nabi yang mereka cintai. Rasulullah SAW hijrah dari Makkah bukan sekedar untuk keselamatan, tapi untuk membangun peradaban. Rasulullah membangun fondasi iman, ukhuwah, dan ketakwaan. Di jalan inilah Rasulullah SAW berjalan kaki setiap hari dari Masjid Nabawi ke Masjid Quba. Saya pun mencoba berjalan kaki menyusuri jejak itu. Masjid Quba, tempat di mana ayat-ayat Allah diturunkan dan di mana umat Islam merasakan kebersamaan yang sejati. Hijrah bukan hanya berpindah tempat, tapi berpindah hati menuju Allah. Dan Masjid Quba menjadi saksi awal bagaimana cahaya Islam bersinar di Madinah, menguatkan langkah perjuangan hingga sampai kepada kita hari ini. 3 tahun telah berlalu sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Kaum muslimin mulai tumbuh sebagai komunitas beriman dan beradab. Namun dendam Quraisy atas kekalahan perang Badar membuat mereka datang dengan 3.000 pasukan demi membalas aib mereka di medan Badar. Pasukan muslimin hanya 700 orang. Namun bukan jumlah yang jadi kekuatan, melainkan iman dan ketaatan. Di kaki Gunung Uhud yang kokoh pada tanggal 23 Maret 625 Masehi, 7 Syawal tahun ketiga Hijrah, terjadi perang Uhud yang sangat memilukan, meninggalkan luka sejarah yang amat dalam. Allahu Akbar. Perang Uhud pun meletus. Pasukan Quraisy terdesak. Kaum muslimin awalnya sudah menang. Rasulullah menempatkan 50 pemanah handal di atas bukit Al-Rumat. Beliau berpesan, apapun yang terjadi jangan tinggalkan posisi kalian. Pesan yang menguji ketaatan mereka. Rasulullah SAW memimpin langsung pasukan muslimin yang jumlah pasukannya hanya 700 melawan 3.000 pasukan musyrikin Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Namun musuh yang sangat cerdik, pasukan berkuda yang dikomandokan oleh Khalid bin Walid, pura-pura meninggalkan arena perang dan meninggalkan semua hartanya. Sehingga 47 dari 50 pemanah yang disiagakan Rasulullah di Bukit Ar-Rumat turun semua berebut harta. Hanya tinggal 3 orang yang patuh. Di saat mereka sedang asyik mengambil harta rampasan perang, pasukan Khalid bin Walid bermanuver memutar balik serangan dari sisi belakang dari arah yang berlawanan dari Gunung Uhud, menyebabkan dengan mudah mereka bisa menebas hampir semua kaum muslimin. Kepanikan, kekacauan, dan kocar-kacir terjadi di pihak kaum muslimin. Gunung Uhud menjadi saksi tubuh Rasulullah SAW terluka, darah menetes dari wajahnya yang penuh cahaya, hati para sahabat hancur. Di sini kita bisa mengambil pembelajaran yang sangat berharga. Ketidakpatuhan kepada seruan Nabiullah Muhammad SAW berakibat sangat fatal. Terlalu terpesona dengan harta rampasan perang. Kesalahan akibat pembangkangan sebahagian besar pemanah mengakibatkan Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah SAW yang dijuluki sebagai singa Allah,
gugur di perang Uhud. Yang sangat memilukan, tubuh yang mulia Rasulullah SAW pun terluka parah, giginya patah, wajahnya berdarah. Bahkan terdengar kabar bahwa Rasulullah telah wafat. Rasulullah dipukul oleh Ubay bin Khalaf dari kelompok musyrikin. Namun tidak, Rasulullah SAW masih hidup, masih bertahan, dan para sahabat yang mencintainya mati-matian melindunginya. Beliau sangat terluka. Paman beliau Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib harus gugur dalam perang Uhud karena keserakahan beberapa kaumnya. Uhud bukan sebuah kekalahan, tapi pelajaran tentang patuh pada perintah. Bahkan saat kemenangan terlihat dekat, tentang iman, bahkan saat luka datang bertubi-tubi, dan tentang kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah padam. Saking kecewanya Rasulullah dan hati beliau sangat terluka. Meskipun demikian, dalam doanya masih terucap, "Ya Allah, berilah hidayah kepada kaumku karena mereka tidak tahu." Uhud bukan akhir. Uhud adalah awal kebangkitan. Karena dari luka itu umat ini belajar bahwa ketaatan lebih kuat dari pedang, dan bahwa Rasulullah SAW rahmat bagi seluruh alam, bahkan bagi musuhnya. Sehingga ketika Wahsy bin Harb yang telah membunuh pamannya Hamzah di perang Uhud, yang sangat berjasa membantu Rasulullah dalam mensyiarkan agama Allah, meminta maaf kepada Rasulullah, beliau mengatakan, "Aku memaafkanmu, tapi jauhkanlah wajahmu dari pandanganku." Saking kecewa dan luka hati beliau. Meskipun demikian, dalam doanya masih terucap, "Ya Allah, berilah hidayah kepada kaumku karena mereka tidak tahu." Sifat beliau yang sangat pemaaf, bahkan kepada musuh yang telah menggores luka terdalam sekalipun, Wahsy yang telah membunuh pamannya. Rasulullah adalah rahmat bagi seluruh alam, bahkan bagi musuhnya. Firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Muhammad diutus untuk membawa kedamaian, saling memaafkan. Beliau ditujukan sebagai kasih sayang dan keselamatan bagi seluruh umat manusia dan bagi alam semesta, dan menjadi teladan bagi semua. Assalamualaikum, alhamdulillah kami sudah selesai sholat duha di Masjid Quba. Dengan izin Allah ini kita mengunjungi tanah suci, dan semoga kita masih bisa pergi lagi ke sini bersama keluarga dan juga teman-teman dekat sahabat. Baik, kita mau insya Allah mau ke Jabal Uhud lagi. Pemanah Jabal Ar-Rumah dari Ero bahasa panah. Pembas kaum muslimin yang sedang mengambil harta rampasan perang di sana. Jadi mereka dipimpin oleh siapa? Manuver tersebut siapa? Strategi dari mana? Dari Khalid bin Walid, komandan pasukan batalion pasukan berkuda kaum kafir Quraisy. Berarti dari mana? Ya, bisa dilihat dari 50. Dan habis semua. Iya, 47-nya turun semuanya. Dan habis semua. Habis semua. Ini Masjid Said Syuhada. Lalu di sini pemakaman Syuhada Uhud, dan ditugaskan 50 sniper terbaik atau pemanah terbaik oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika terjadinya perang Uhud. Ketika itu masuk kaum kafir Quraisy dari kota Mekah ya menuju Madinah dari sana, dari jembatan sana, masuk menuju di sini medan perangnya. Ya. Lalu kaum muslimin sudah disiapkan di sini. Dan terjadilah peperangan ya di sekitar pemakaman itu, dan juga kebun yang dikosongkan itu ya terjadilah di sini. Iya, peperangannya terjadi di sini ya.
selama 7 hari 7 malam. Uhud, Hamzah terbunuh, yaitu pamannya Rasulullah SAW. Iya, kenapa? Karena Hindun ketika orang tua dan kakaknya Hindun itu terbunuh ketika perang Badar. Dan ketika perang Badar pada tanggal 1 Hijriah, setelah mereka kalah, kaum kafir Quraisy dari kota Mekah menyiapkan pasukan sehebat-hebatnya kurang lebih selama 2 tahun. Di balik langit penuh Uhud yang biru, terpahat luka sejarah yang tidak pernah pudar. Disinilah para sahabat menangis. Uhud yang memimpin adalah Abu Sufyan bin Al-Harb. Belum masuk, itu ketua kafir Quraisy sebelum masuk Islam. Ya, dan ketua batalion berkudanya. Kita sedang berada di Masjid Mustarah, di mana Rasulullah setelah perang Uhud terluka, beliau beristirahat di sini. Ini adanya di Jalan Syahid Syuhada. Masjid Qiblatain atau Masjid Dua Kiblat terletak di Madinah, di Jalan Khalid bin Walid, tidak jauh dari pusat kota. Disinilah Allah memerintahkan Rasulullah SAW dan kaum muslimin untuk mengubah arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Peristiwa yang mengguncangkan hati, menyatukan umat dalam satu arah, satu tujuan, satu cinta kepada Allah. Peristiwa besar ini menjadi titik balik dalam sejarah Islam, meneguhkan identitas umat sebagai satu barisan yang beribadah menghadap Baitullah. Hari ini, Masjid Qiblatain berdiri megah menjadi saksi bisu perubahan arah kiblat dan bukti ketaatan kaum muslimin pada perintah Allah. Seperti firman Allah, surah Al-Baqarah ayat 144 yang berisi perintah untuk memalingkan wajah ke arah Masjidil Haram dan penegasan bahwa kiblat adalah kebenaran dari Tuhan yang bertujuan untuk membedakan antara orang yang mengikuti Rasul dan yang berpaling dari ajarannya. Baqi al-Gharqad, tanah sunyi yang menyimpan lautan doa. Di sini beristirahat para sahabat Rasulullah SAW, keluarga beliau dan orang-orang saleh yang mengabdikan diri untuk Islam. Nabi Muhammad SAW sangat mencintai penghuni Baqi dan sering berziarah ke makam tersebut di tahun-tahun terakhir hidupnya untuk mendoakan mereka. Madinah bukan hanya kota, ia adalah hati kaum muslimin. Di sana ada cinta, rindu, air mata dan pengorbanan. Setiap langkah di Madinah adalah doa. Setiap tetesan air mata adalah cinta. Inilah kota yang menjadi saksi perjuangan, air mata, luka, rindu dan pengorbanan Rasulullah, para sahabat dan para muslimin dalam perjalanan menyebarkan Islam yang cinta Rasulullah dan takwa kepada Allah Maha Pencipta. Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ad-Daraqani dan Al-Khatib. Barang siapa yang menziarahiku di Madinah menuju makamku, maka aku akan menjadi saksi dan pemberi syafaat, pembalas baginya di hari kiamat. Di setiap sudut ada kisah yang tak pernah padam dari perjuangan Rasulullah. Di setiap hembusan angin ada doa yang terlantunkan. Semoga kita semua diberikan kesempatan untuk berziarah, mencintai dan meneladani perjuangan Rasulullah SAW di kota ini. Hidup ini adalah pilihan. Life is the matter of choice. Semasih di dunia ada pilihan dan kesempatan untuk mengunjungi Rasulullah ke tempat peristirahatannya di Masjid Nabawi. Kita tidak mau, padahal ke tempat-tempat lain kita usahakan pergi dengan segala daya upaya. Pertanyaannya, mungkinkah kelak kita akan berjumpa Rasulullah SAW di akhirat? Karena di akhirat kelak Rasulullah akan mendatangi kita yang mencintainya untuk memberikan rahmat. Siap keluar dari Raudah. Sekarang ini antrinya hujan tadi, tapi alhamdulillah sampai di dalam Raudah kita itu dikasih kemudahan oleh Allah dan kita bisa sepuas-puas mungkin bisa berdoa tadi di sana. Rasulullah bersabda, "Man hajja yazurni faqad jafani,
Barang siapa naik haji sementara ia tidak mengunjungiku, maka ia telah berpaling dariku. Hadis riwayat Ad-Daraqutni dan Khatib. Madinah Al-Munawwarah, kota bercahaya, disinilah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat hijrah dari Mekah. Sebuah perjalanan penuh pengorbanan meninggalkan tanah kelahiran, keluarga dan harta demi menjaga iman. Rasulullah bersabda, barang siapa berziarah padaku di kota Madinah karena Allah SWT, maka niscaya aku akan menjadi saksinya dan menjadi pemberi syafaat kelak di hari kiamat. Madinah bukan sekedar sebuah kota, ia adalah pelukan hangat sejarah, cahaya yang tidak pernah padam, cinta yang hidup di hati setiap muslim hingga akhir zaman. Alhamdulillah, hari ini kita tanggal 1 Januari sudah sampai di Madinah, bertemu dengan Rasulullah. Alhamdulillah. Masya Di Allah. Madinah, untuk pertama kalinya Islam berdiri tegak dengan fondasi yang kuat. Madinah juga menjadi saksi luka darah para syuhada mengalir akibat perang Uhud, termasuk paman tercinta Rasulullah SAW, Sayyidina Hamzah. Dan gunung itu masih berdiri hingga kini, seakan berbisik, disinilah iman diuji, kesetiaan dibuktikan. Dan alhamdulillah setelah sholat istisqa datanglah awan yang tebal menyelimuti kota Madinah, khususnya di atas lapangan ini. Allah. Iya. Dan sampai sekarang setiap tahun raja selalu mengeluarkan surat dekret kerajaan untuk melaksanakan sholat istisqa se-Saudi Arabia. Ya, dan menariknya setelah kita sholat istisqa di siang harinya, sore harinya pasti turun hujan. Sampai sekarang. Ketika udah 1 tahun nggak turun hujan, raja Tomorrow will be the last day. I pray in Nabawi Al-Haram Mosque. Masya Allah, tabarakallah. And I hope I'll come back here again, Umrah and Hajj next year, inshallah. I'll go to the mosque, Adhan. Good morning from Rasulullah Mosque. The history of this mosque, where Rasulullah wanted to pray Idul Adha or Eid Fitri, Eid Mubarak, and Salah Istilah. The place they want to have the rain, and Rasulullah came out from his house. You see green dome over there. This is where Rasulullah house is, and then he walked away outside of Madinah, and this is the place. It was the field before, so where they gather. After Rasulullah passed away, Abu Bakar took place as the Imam to lead Idul Fitri prayer, Idul Adha prayers, but he didn't want to replace Rasulullah, that he considered this is a very honorable place, and then he wasn't there to do this, and then he prayed beside of in that field, in another field, and the place where Abu Bakar prayed, he built also the mosque. And after Abu Bakar, Ali also has the mosque over there. Jadi ini adalah tempat lapangan di luar rumah beliau, yaitu rumah ada dom warna hijau di sana kita lihat. Nah, beliau jalan itu yang pagar-pagar itu semuanya itu namanya kota Madinah, sangat-sangat kecil. Di yang sekarang dipagar menjadi wilayah Masjidil Nabawi itu adalah kota Madinah, dan di luarnya ini semuanya namanya kota Tasrif, kota yang terbesar di wilayah sini. Nah, beliau ke sini ini merupakan lapangan, dulunya tidak ada bangunan apa-apa. Kalau Rasulullah ingin sholat Id, Idul Adha dan Idul Fitri dan sholat istighfar untuk memohon hujan. Join our trip so we can go together to go to Madinah city tour. Okay, everybody, bye-bye and see you. Berbanyak melakukan ibadah di Raudah. Nabi Muhammad SAW
mengatakan, di antara rumah dan mimbarku terdapat sebuah kebun dari kebun-kebunnya surga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Insya Allah akan mengunjungi Museum Biografi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah Al Munawwarah yang tepat berada di depan Masjid Nabawi Asy-Syarif. Oke, ayo kita masuk ke museum.